kasusnya memang terkait public figure ini menjadi sorotan yang sangat serius ya. Nah, pihak aparat penegak hukum khususnya instansi kepolisian terkait dengan para public figure ataupun artis yang melakukan pengulangan terhadap peristiwa tindak pidana. Nah kebetulan si Amar ini ya, Amar Zoni, terkait dengan perbuatan peristiwa pidana yang dikenakan ke dia kan terkait dengan dugaan perbuatan narkotika, yang mana itu memang sudah menjadi penyakit masyarakat. Namun harus dipastikan kawan-kawan dalam hal ini penyidik harus betul-betul jeli dan tegas terkait dengan penggunaan pasal yang harus dikenakan terkait para pelaku ataupun yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Amar Zoni ini. Maka barang tentu hemat saya penyidik harus tegas terkait dengan pengenaan pasal. Kenapa? Karena Amar Zoni ini sudah mengeluarkan pidana terkait dengan narkotika, yang mana itu diatur di pasal 112 dengan ancaman maksimal 12 tahun, minimal 4 tahun. Maka dari itu, kalau dia melakukan pengulangan pidana itu diatur di pasal 144 Undang-Undang Narkotika, yang mana itu akan ditambah sepertiga dari masa hukuman dia. Contohnya umpamanya dia dijatuhi hukuman oleh majelis hakim adalah 5 tahun, maka 1/3-nya ditambah dari 5 tahun menjadi 7 tahun pidana. Kenapa itu dilakukan? Supaya ada efek jera. Maka harapan kita efek jera ini menjadi pelajaran bagi para public figure yang lain. Kalau tidak, maka perbuatan peristiwa ini akan terjadi berulang kali dan tidak ada efek jera, maka akan menjadi contoh buruk terhadap masyarakat. Maka dalam hal ini kita mendesak pihak kepolisian harus tegas ya, harus tegas mengambil suatu tindakan hukum dengan menerapkan pasal-pasal yang menimbulkan efek jera. Maka dari itu menurut hemat saya sudah tepat kalau pasal 144 tentang narkotika itu diterapkan terhadap kasus Amar Zoni ini. Kenapa? Karena perbuatan peristiwa pidana diulang berulang-ulang kali. Maka ini menjadi catatan penting bagi aparat penegak hukum untuk serius dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika. Kalau tidak, maka saya akan miris sekali perbuatan seperti ini akan terus terulang kembali. Saya pikir nggak ada lagi celah hukum untuk menerapkan ataupun memberi keputusan terkait dengan rehabilitasi. Karena makna dari rehabilitasi adalah seseorang yang melakukan peristiwa pidana yang tidak dia ketahui dalam hal ini narkotika dan itu perbuatan pertama kali, maka itu sudah tepat dilakukan rehabilitasi. Namun ini kan perbuatan artis ini, public figure ini dilakukan berulang kembali. Maka kalau dilakukan berulang kembali itu diatur di pasal 144 itu tentang narkotika, namanya residivis ataupun perbuatan peristiwa pidana yang diulang kembali. Maka itu bisa diancam dengan tambahan masa hukumannya 1/3 dari putusan majelis hakim. Maka kalaupun diterapkan terkait dengan rehabilitasi, saya pikir ini bukan langkah penegakan hukum yang tepat, bukan langkah penegak hukum untuk melakukan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan serupa, namun ini malah mencederai terkait dengan proses penegakan hukum. Kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan berulang kali itu tidak bisa dimaafkan. Maka barang tentu proses penegakan hukum betul-betul dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, menciptakan rasa kepastian hukum bagi masyarakat, dan yang terakhir bermanfaat untuk masyarakat. Kalau itu tidak dilakukan, maka masyarakat pesimis sekali penegakan hukum di akhir tahun 2023 ternyata tumpang tindih, ternyata tidak sesuai dengan harapan, ternyata bisa disalahgunakan. Maka prediksi, diksi, narasi seperti ini harus dihindarkan. Maka dalam tentu aparat penegak hukum kita dorong untuk serius, untuk berani, untuk komitmen menerapkan pasal-pasal pengulangan pemberatan pidana dalam hal ini narkotika adalah pasal 144. Ya kalau perbuatan pengulangan pidana di pasal 144 itu diatur. Jadi perbuatan pidana yang serupa dilakukan, perbuatan peristiwa pidana yang diulang kembali dengan objek yang sama, dengan pelaku yang sama, itu namanya residivis bahasa hukumnya. Tapi terkadang memang peristiwa pidana ini betul-betul menjadi subjektif dari seorang penyidik untuk melihat itu. Kalau ditanya kepada saya, barang tentu saya menilai ini adalah suatu perbuatan yang diulang kembali dengan orang yang sama, dengan perbuatan peristiwa yang sama, dengan objek hukum yang sama. Maka itu bisa tepat dikatakan terkait dengan pengulangan pidana
karena dia melakukan pengulangan pidana, maka pemberatan pidananya pun harus dilakukan dalam hal ini ditambah dengan ancaman sepertiga dari putusan majelis hakim nantinya.